acara pembukaan visitasi kepemimpinan nasional beserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 16 Kementerian Kesehatan tahun 2020 secara daring di Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat hari ini, Rabu 26 Agustus 2020. Aktualisasi kepemimpinan dengan mata pelatihan yaitu visitasi kepemimpinan nasional atau VKN, dan kegiatan ini bertujuan untuk membekali peserta agar mampu, yang pertama adalah mendapatkan data dan informasi dari masing-masing lokus terkait tema dan subtema VKN melalui adopsi dan adaptasi best practice. Yang kedua, mendapatkan policy brief sebagai rekomendasi untuk lokus. Yang ketiga, menyusun lesson learn, adopsi dan adaptasi dari best practice sesuai dengan tema. Dan yang keempat, berbagi pengalaman hasil VKN. Saya memandang kegiatan fasilitasi kepemimpinan nasional VKN, pelatihan kepemimpinan nasional PKN tingkat 2 ini sebagai kegiatan yang sangat penting bagi para peserta dalam rangka sharing inovasi atau mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan yang dimiliki oleh suatu daerah. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini dipilih sebagai lokus untuk kegiatan PKN 2 oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan BPPSDMK Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat menyampaikan terima kasih dan penghargaan. Mudah-mudahan kegiatan ini akan memberikan manfaat bagi pengembangan kesehatan dan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami kelompok visitasi kepemimpinan nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan hasil VKN di Provinsi NTB ini, dapat kami sampaikan summary profile NTB terkait permasalahan kesehatan utama dan program-program prominent serta terobosan dari Pemda NTB untuk mengatasinya, yang selanjutnya dapat menjadi lesson learned buat kita semua dan feedback bagi Pemda NTB untuk mewujudkan NTB Gemilang. Permasalahan kesehatan utama di NTB adalah tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta angka stunting. Dan program terobosan yang telah dilakukan meliputi revitalisasi posyandu, yaitu membentuk posyandu keluarga. Hal ini berbeda dengan posyandu pada umumnya, di mana ini merupakan upaya kesehatan berbasis masyarakat yang mengelola bukan hanya isu kesehatan, namun juga permasalahan sosial ekonomi dan kemasyarakatan lainnya yang pada hakikatnya sangat berkaitan dengan permasalahan kesehatan. Dalam upaya ini, Pemda Provinsi NTB juga telah bekerjasama dengan organisasi perempuan dan PKK, dan dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini, program terobosan yang dilaksanakan selalu memperhatikan budaya lokal. Upaya terobosan lain yang sangat prominent adalah pembangunan SDM NTB dengan program GEN, yaitu Generasi Emas Nusa Tenggara Barat. Adalah program terpadu untuk membentuk SDM berkualitas sejak dini di Provinsi NTB, yaitu generasi yang sehat, generasi yang cerdas dan produktif, dan ini merupakan program terpadu dan sinergi dari semua sektor pembangunan di NTB. Upaya lain adalah menjaga brand image NTB sebagai ikon pariwisata serta mengelola pengiriman pekerja migran Indonesia, di mana hal ini terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Dan yang tidak kalah penting di situasi pandemi ini adalah upaya penanggulangan pandemi COVID-19 secara komprehensif. Lesson learned yang bisa kita pelajari dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai organisasi pembelajar, pemimpin di sana mengajarkan kepada kita harus selalu kreatif dan inovatif dalam mencari
alternatif pemecahan masalah dan memanfaatkan setiap pemberdayaan dan kearifan lokal, serta memberdayakan seluruh komponen masyarakat, juga melakukan kajian komprehensif terhadap masalah-masalah kritis dan mencari alternatif penyelesaian masalah secara komprehensif dan detail, menetapkan target indikator yang jelas, relevan dan terukur, serta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Setiap organisasi akan selalu dihadapkan pada tantangan perubahan, sehingga untuk tetap dapat bertahan dan dapat mencapai tujuannya, tentunya diperlukan kemampuan dari organisasi tersebut untuk beradaptasi, bersifat agile, terus mengembangkan inovasi dan kreativitas secara berkesinambungan. Perubahan tentunya dapat bersifat multidimensi, sehingga diperlukan pula kerjasama lintas sektoral yang terkait untuk dapat mencapai tujuan organisasi tersebut. Untuk mewujudkan bonus demografi, tentunya perlu tersedianya SDM unggul yang sehat dan produktif dan berkualitas. Dan untuk itu pemerintah daerah wajib menginvestasikan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Dan terobosan yang dilakukan saat ini melalui Posyandu Keluarga yang mengintegrasikan layanan bidang sosial dan isu kemasyarakatan lainnya di luar isu kesehatan sebagai upaya untuk mengintegrasikan semua intervensi di level keluarga. Kearifan lokal harus mendapatkan perhatian agar pemberdayaan masyarakat dapat mendorong keberhasilan program pembangunan. Sebagai salah satu unsur kepemimpinan strategis, pemerintah harus dapat mensinergikan dan mengintegrasikan peran kelompok, lembaga masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk saling bekerja sama dan mencari alternatif penyelesaian permasalahan, khususnya pembangunan kesehatan, dengan mengesampingkan ego sektoral. Kebijakan pemerintah harus bersifat pro rakyat, merangkul semua pihak, berusaha melayani dan menjembatani kepentingan masyarakat, sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan di daerahnya. Kewajiban pemerintah daerah melindungi keamanan dan keselamatan rakyatnya dengan mengelola dan mempedomani manajemen risiko dalam menghadapi isu permasalahan pembangunan. Kebijakan pemerintah harus bersifat pro rakyat, merangkul semua pihak, berusaha melayani dan menjembatani kepentingan masyarakat, sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan di daerahnya. Kewajiban pemerintah daerah melindungi keamanan dan keselamatan rakyatnya dengan mengelola dan mempedomani manajemen risiko dalam menghadapi isu permasalahan pembangunan. Pemimpin di Provinsi Nusa Tenggara Barat harus menjadi pemimpin yang menerapkan manajemen strategi yang berani membuat keputusan walaupun berisiko demi mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pemimpin juga wajib menerapkan manajemen risiko dengan cara menyusun dan mempedomani manajemen risiko dalam bentuk kebijakan, peraturan, dan protokoler. Provinsi Nusa Tenggara Barat masih memiliki permasalahan terkait dengan stunting. Oleh karena itu, dalam upaya pengentasan stunting ini, kami bisa menyampaikan rekomendasi agar dilaksanakan perluasan terhadap cakupan dan kualitas edukasi antenatal care, kunjungan neonatal, pola hidup bersih dan sehat, dan pasangan ramah anak. Lalu perbaikan gizi keluarga, penguatan infrastruktur sanitasi dan air bersih, pendewasaan usia perkawinan, dan intensifikasi pelayanan keluarga berencana di era pandemi. Terutama ini bagi pasangan usia subur muda paritas rendah untuk menjarangkan jarak kelahiran. Upaya penurunan angka kematian bayi atau AKB serta keterbatasan dan distribusi SDM kesehatan, terutama dokter spesialis anak, di NTB perlu mempertimbangkan bagaimana upaya menarik minat dokter spesialis bekerja di daerah.
misalnya dengan memberikan insentif berupa nilai tambah pada pengangkatan ASN. Dan penempatan tenaga kesehatan perlu dipikirkan tentang keberadaan dan komposisinya. Dalam upaya meningkatkan daya ungkit ekonomi, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, terutama untuk sektor pariwisata dan pertanian terpadu sebagai keunggulan komparatif di daerah. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan wilayah periferi dan pendapatan daerah, pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat dapat mengoptimalkan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, upaya peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, koperasi, dan home industri dengan cara meningkatkan peran kemitraan BUMN, BUMD, dan perusahaan besar lainnya yang ada di Provinsi NTB dalam hal akses permodalan, pendampingan, dan program peningkatan kapasitas pelaku usaha. Dengan demikian akan terjalin kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam upaya meningkatkan kualitas dan perlindungan pekerja migran, agar pemerintah daerah mengembangkan program peningkatan kompetensi sumber daya manusia, program promosi supaya menjadi tenaga kerja dengan keahlian yang banyak dibutuhkan di pasar tenaga kerja internasional, dan mengembangkan strategi monitoring dan evaluasi pekerja migran dengan memanfaatkan information technology. Kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait pembangunan ketahanan keluarga dan perlindungan anak dijabarkan ke dalam peraturan desa bertujuan untuk memperkuat kapasitas lembaga desa dalam menyelenggarakan pemenuhan dan perlindungan hak anak, serta pembangunan keluarga melalui peningkatan kesertaan keluarga berencana dalam rangka menurunkan angka kematian bayi, angka kematian ibu, angka pernikahan dini, dan angka pekerja anak. Dalam pengembangan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi wisata halal, harus dijaga keseimbangan nilai-nilai luhur kearifan lokal, sosial, dan budaya setempat melalui peningkatan promosi, sosialisasi pada tokoh masyarakat, tokoh agama, biro perjalanan, biro wisata, dan wisatawan lokal, serta wisatawan mancanegara. Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, sektor pemerintah, dan swasta dalam pencapaian program unggulan Provinsi NTB, khususnya program Generasi Emas NTB yang melibatkan semua sektor secara sinergi dan terintegrasi, perlulah dioptimalkan promosi program Generasi Emas NTB ini melalui media komunikasi yang menarik, mudah dipahami, dan menjangkau semua lapisan masyarakat. PKN yang dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami ada satu rekomendasi, yaitu dalam upaya memperluas cakupan jaringan internet dan pengembangan berbagai aplikasi sesuai kebutuhan untuk mempermudah pelayanan publik di berbagai sektor, maka pemerintah Provinsi NTB perlu menyusun dan menetapkan Grand Design Revolusi Industri 4.0 dalam tata kelola pemerintah, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Keunggulan komparatifnya berupa kekayaan sumber daya alam, masyarakat yang religius, pemerintah yang melayani, dan masyarakat madani akan menjadi daya ungkit yang luar biasa untuk memajukan penduduknya. Adapun persoalan ke depan yang perlu dihadapi dan dicarikan jalan keluarnya adalah melakukan inovasi-inovasi dalam rangka menghadapi perubahan-perubahan yang akan datang. Rasanya tidak pas kalau dalam penutupan ini kita tidak coba selingi pantun. Nusa Tenggara Barat indah alamnya, Pantai Mandalika kebanggaannya, Posyandu keluarga merupakan terobosannya, SDM unggul modal utamanya.